Oke, video kali ini kita akan bahas cakram depan pada motor. Ini mungkin durasinya agak panjang kawan, karena kita akan kupas habis masalah cakram yang sering bermasalah, cakram seret, cakram blong, dan kita pahami sistem dan cara kerjanya cakram ini. Ingat, jangan di skip agar kita memahami sistem cakram ini, menganalisa kerusakan, dan juga cara menanganinya dan mengenali ciri-ciri kerusakan cakram di bagian apa. Oke, langsung saja kita simak videonya. Kita akan bahas pertama masalah cakram seret dulu, karena masalah yang paling sering terjadi yang berakibat piringan cakram panas, makan hingga menipis, dan jangan sampai berakibat fatal, yaitu sampai macet. Oke, kita pahami dulu yang bermasalah itu yang bagian atas atau yang bagian bawah sini ya. Pertama, cara kita menganalisa yakni yang paling sering terjadi pada cakram seret adalah di seal master ya, di sini ya, seal master. Lalu ciri-ciri seal master rusak itu seperti apa? Seret ciri-cirinya seperti ini, ketika kita tekan rem dia tidak kembali. Jadi menimbulkan tekanan pada piston cakram yang ada di bawah. Yang kedua, ciri-ciri seal master rusak adalah ketika kita tekan seperti ini, dia kembali tapi agak lambat kawan. Kembalinya tuh lama sekali. Jadi itu juga mengakibatkan cakram seret. Nah, ini masalah yang paling sering terjadi adalah di seal master sini ya. Dan ya, seal master itu yang seperti ini ya kawan. Nanti kita akan bahas bagaimana cara penggantian. Dan ini ciri-ciri seal master yang masih bagus kawan, seperti ini ya. Nah, dia kembali cepat sekali hingga mentok ya. Nah, yang kedua, setelah kita, kalau ini jelas ya master rem yang bermasalah, cuman ini kan tutorial, jadi kita bahas semuanya, nanti juga kita bahas sampai bawah. Kemudian jika sudah dipastikan master rem ini ya kembali mentok tapi kok masih seret, pastikan dulu tidak ada tekanan dari handle rem ini. Dalam kurung ini berlaku untuk handle rem yang sudah diganti. Nah, biasanya terjadi handle yang sudah diganti itu yang merek abal-abal, biasanya di sini dia agak menonjol, jadi mengakibatkan tekanan pada seal master ini menekan ya. Jadi tinggal solusinya tinggal kita buang di sini, kita gerinda hingga mendapatkan ukuran yang sesuai. Nah, itu yang kita menganalisa yang di bagian atas. Nah, sebelum kita beralih ke bawah, pastikan juga kawan, tidak ada tekanan dari tampungan minyak rem ini ya. Biasanya ini juga terjadi tekanan seusai kita mengganti kampas rem depan, biasanya di sini terjadi tekanan. Nah, tampungan master ini bertekanan. Ketika kita buka dua baut ini biasanya dia keluar suara ces, nah, seperti itu. Kalau atau enggak biasanya keluar minyak rem dari sini langsung dia ya. Ketika kita buka dia langsung keluar. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cukup kita buka dua baut ini hingga terbuka. Nah, ini dia si budek sedang memperbaiki roda roda kehidupan. Nah, hati-hati juga kawan, ketika kita membuka dua baut ini, pastikan kita menggunakan obeng yang bagus dan kuat, karena baut ini sering sekali selek atau dia sangat kencang ya. Nah, ini sudah selek, jadi kita gerinda saja. Nah, jika mengalami baut ini dol atau tidak bisa dibuka, jangan buru-buru dibur. Nah, kita usahakan seperti ini dulu kawan. Nah, baru kita pakai obeng gepeng. Nah, bisa kawan. Sebelahnya, oh bisa juga kawan. Oke. Nah, ketika sudah terbuka kawan, di sini, nah ini ya, ini namanya karet sirkulasi. Dia ketika minyak rem habis di bawah menurun, ini akan seperti ini. Ini namanya karet sirkulasi. Nah, ketika minyak rem turun ke bawah dan ketika diganti kampas, ini akan naik lagi. Ini namanya karet sirkulasi. Sirkulasi minyak rem. Dan di sini, ini fungsinya apa mika ini? Mika ini berfungsi untuk meratakan ini karet sirkulasi agar rata dan tidak terjadi kebocoran, dan juga ada lubang kecil di sini. Kita raret. Ini ada lubang kecil, intinya ada lubang kecil di sini.
Ini berfungsi juga untuk sirkulasi udara karet ini. Jadi posisinya seperti ini. Di sini ada sirkulasi udara untuk karet ini bisa turun. Nah, seperti itu ya kawan. Nah, sirkulasi udara tadi berasal dari tutup ini kawan. Jadi tutup ini kalau kita amati, dia di sini ada untuk tempat udara masuk. Nah, dari garis ini ya, serat. Tuh ada ini ada garisnya nih. Oke, setelah kita pastikan bagian atas sudah aman semua. Seperti itu ya kawan cara pengecekannya. Seal master pastikan bagus, handle tidak ada tekanan dan juga tidak ada tekanan dari tambungan minyak rem. Jika semuanya sudah bagus kok masih seret, berarti kita beralih ke bagian bawah. Nah, bagian bawah ini kita harus membuka cakram bawah ini kawan. Jika tidak punya kuncinya untuk membuka, kita bisa membuka as roda, lalu kita lepas kampas, baru kita tarik keluar bracketnya. Ini kan kunci bintang yang dipakai ya biasanya cakram tuh. Nah, jika sudah terbuka, kita buka kampas dulu, kita cek kampas. Nah, cara membukanya seperti ini. Ini untuk motor Yamaha ya, cara membukanya seperti itu. Pastikan kampas ini dalam keadaan bagus atau tidak habis ya. Biasanya sebelum dia habis, ini ciri-cirinya itu suaranya kasar, serak seperti itu. Nah, ini kalau kampas habis, ini bisa jepit atau seret. Ini untuk khusus cakram yang menggunakan pengunci kampasnya itu hanya satu. Di bawah sini ya. Di bawah sini hanya pengunci kampasnya hanya satu. Ini jika kampasnya habis dia bisa jepit. Nah, kok kampas habis kok bisa jepit? Ya bisa jika yang menggunakan pengunci kampas satu. Nah, ini kan kampas ini kan posisi seperti ini kawan. Di bagian sini ini jika kampas habis dia menipis dan dia akan keluar ke sini, keluar seperti ini hingga meleset dari bracket kampasnya ini, seret keluar gini dan terjadilah penjepitan atau seret. Nah, seperti itu. Jika kita sudah pastikan kampas kok bagus tapi kok masih seret, nah berarti kita buka ke bagian bracket. Tapi jika kampasnya yang bermasalah tinggal kita ganti kampas. Nah, setelah kita tahu kalau kampasnya habis, jangan langsung ganti kampas kawan. Lakukan hal seperti ini. Kita cek bracket juga macet atau tidak, dan juga kawan, nah ini piston cakram ini juga harus kita cek jika kita mengganti kampas. Oke, selanjutnya jika kampas sudah bagus, kita lanjut ke pengecekan bracket. Bracket ini juga bisa menyebabkan kampas seret ketika dia mengalami macet. Ciri-cirinya bracket ini tidak mau keluar kalau dia macet. Nah, ini juga agak keras ya. Nah, kita harus bersihkan di sini kita kasih pelumas agar bracket ini bisa lancar keluar masuknya. Jika macet kawan, tekan-tekan terus, tutuk-tutuk terus seperti itu kawan. Jika mengalami bracket yang sangat macet bang, nah, sangat macet itu biasanya terjadi di bagian sini ya, yang atas. Nah, itu biasanya di sini ada baut ya, ada beberapa cakram yang bracket cakram yang menggunakan di sini ada baut. Bisa kita lepas baut dari sini, kemudian kita tracker di sini, kita pakai tracker itu bos piston, lalu kita tracker pakai baut. Caranya kita lepas baut di sini, ada bracket yang model seperti itu menggunakan baut. Di sini juga ada yang tidak menggunakan baut. Jika menemui yang sangat macet dan tidak menggunakan baut di sini bang, caranya gimana? Langsung saja, langsung pukul-pukul pakai kunci T di bagian sini dan sini sampai dia keluar. Pokoknya pukul terus saja. Nah, bracket ini juga berfungsi sebagai menyesuaikan ketebalan kampas ya kawan. Jadi jika menemui kampas yang makan sebelah, silahkan cek bracket macet atau tidak. Nah, jadi seperti ini ya kawan, kita tes. Nah, dia masuknya enak, keluarnya juga enak. Kemudian kita pasang keduanya. Nah, ini berarti bracket sudah bagus atau normal. Nah, selanjutnya jika bracket bagus, kampas bagus, kita cek piston ini. Untuk mengecek ke piston ini macet atau tidak, cukup kita putar saja. Nah, jika kita putar begini dia mutar, berarti piston ini tidak macet. Tapi jika kita putar tidak
tidak mau memutar, berarti piston ini macet. Nah, jika piston ini tidak macet, kita putar, cukup kita bersihkan seperti ini ya kawan. Nah, untuk menghilangkan kotoran, ini kan tidak macet ya kawan. Lalu kita tekan ini, kita tekan, bisa kita sambil menekan. Ini kan tutorial, jika tidak macet, jika sudah bersih, tinggal kita tekan ke dalam. Cara menekannya bisa diputar atau dengan menggunakan kunci T2 buah seperti ini. Nah, tetapi jika macet kawan, jika di sini macet, kita harus membuka piston ini. Cara membukanya bisa kita dorong dari atas ini, dari master kita dorong hingga dia keluar, atau kita tarik seperti ini sampai benar-benar keluar. Dan di dalamnya itu seperti ini kawan, kotoran yang ada di dalam yang membuat macet biasanya itu ya, seperti ini ya kawan. Contohnya lumpur, seperti lumpur lapindo berantas ya kawan. Nah, ciri-cirinya seperti itu, dan juga bisa disebabkan dari o-ring piston ini, juga bisa disebabkan dari piston yang berkarat sehingga macet, juga bisa disebabkan dari dalam sini. Biasanya ketika dimasukkan itu dipaksa, jadi di sini terjadi baret, proses baret. Nah, itu yang bisa menyebabkan ini macet. Jadi kita harus pastikan dulu bersih. Keduanya kita cek halus atau tidak di dalam sini. Jika halus, kita cek ini. Jika sudah bagus, kok masih bermasalah, tinggal 1 poin kawan finishnya. Kita ganti o-ring ini, 2 karet ini. Tapi kawan, seal ini jarang sekali rusak o-ring karet ini ya. O-ring ini yang sering saya temui rusaknya itu jika minyak rem diisi dengan oli. Jadi minyak rem itu diganti dengan oli, itu malah merusak o-ring ini kawan ya. Jadi ini jarang sekali rusak. Jadi biasanya itu kotor, kemudian ini berkarat, kita bersihkan, baru kita masukkan sampai dia benar-benar tidak macet ya, seperti itu. Terima kasih. Kita pahami juga fungsi o-ring ini kawan. Ini yang di dalam ini yang agak tebal ini untuk menahan minyak rem agar tidak bocor. Nah, yang luar ini adalah seal debu atau seal kotoran supaya tidak seret, seperti tidak masuk ke dalam kotorannya. Ini fungsi seal debu atau seal kotoran yang kotor seperti itu. Nah, ini kan udah bersih ya, dalamnya juga udah bersih, baru kita masukkan. Cara masukkannya gimana bang? Seperti ini. Nah, langsung saja. Nah, gampang sekali kawan, bisa kita putar sini begitu sampai masuk. Nah, 1 aja udah bisa ya kawan, karena memang udah aman, ini bersih. Oke, terus itu ada besi apa bang? Ini ya, yang ini ya. Ini fungsinya untuk menahan kampas, jadi agar kampas itu tidak bergetar ya ketika dipasang di perjalanan, dia tidak bergetar. Biasanya kalau tidak ada ininya itu kampasnya berisik, trek ini di depan sini ya. Ini fungsinya untuk menahan kampas agar tidak bergetar, bracket kampas ini namanya. Oke, kita pasang lagi seperti ini. Setelah semuanya sudah, bagian bawah sudah pastikan bagus, kita susun ulang, kita pasang bracket. Nah, kemudian kampas. Oh iya kawan, sebelum kita melakukan pemasangan kampas, nah kita alangkah baiknya kita melihat piringan cakram ini dulu. Piringan cakram ini udah kemakan apa belum? Dia udah gentong apa belum? Kalau masih bagus berarti aman, langsung pasang jika belum kemakan ya. Tapi kalau ini udah kemakan, nah kita kurangi dulu kawan di bagian sini. Seret, pakai gerinda ya, seret seperti itu. Ini juga kanan kiri, seret agar ketika kita pasang itu tidak seret, karena pinggirnya ini masih gantung dia kawan. Tapi kalau udah kita gerinda, dia bisa langsung mapan ke piringan yang sudah termakan. Nah, itu untuk piringan yang sudah kemakan ya, seperti itu. Kemudian kita pasang kampasnya.
ini, set, set. Nah, kampas, terus pengunci kampas ini ya. Kalau untuk Yamaha ini biasanya cuma satu pengunci kampasnya. Ini biasanya ada dua penguncinya, di bagian sini dan di bagian sini, tapi ini tinggal satu, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini harus ada pengunci ini, entah di sini atau di sini harus ada. Oke, selesai, kita pasang ke sini. Oke, setelah selesai berarti penganalisa atas dan bawah sudah selesai ya kawan. Jadi motor ini kan yang bermasalah bagian master. Sekarang kita proses penggantian master. Oke, cara mengganti master yang bermasalah ya. Kita buka dulu handle ini dari baut ini dan ini kita lepas. Nah, setelah terlepas kawan, kita menggunakan tang sepi untuk melepas sepinya, baru kita tarik masternya itu. Setelah sepinya terbuka, kita bisa langsung menarik seal master ini. Tetapi jika kalian mengalami seal master ini yang sangat macet ya, tidak bisa ditarik, kita bisa menekan dari sini dengan cara membuka baut ini. Ini untuk yang sangat macet ya, tidak bisa keluar. Kita buka baut ini dulu. Ini sangat macet kan, jadi kita buka dari sini. Nah, setelah terbuka, pukul dari sini kawan. Kita dorong dari sini. Alangkah baiknya sebelum didorong kita semprot dulu di sini biar ada pelumas. Oke, ini memang sangat macet sekali kawan. Nah, ini udah kita pukul-pukul, dia udah keluar kawan. Langsung saja kita cabut. Nah, setelah ini tercabut, kita bersihkan dulu semuanya di dalam sini ya kawan. Nah, seperti ini ya kawan, kita menggunakan obeng, terus kita kasih amplas dan juga sabun colek. Kita bersihkan sampai bersih agar seal master itu bisa bergerak dengan nyaman, karena di dalamnya ini kotorannya itu sangat jendok ya kawan. Jendok seperti kopok ya. Nah, sebelum melakukan pemasangan master kawan, pastikan dua lubang yang ada di tampungan minyak rem ini tidak mampet ya kawan. Yang ini dan juga yang ini. Yang ini lubangnya sangat kecil kawan. Ini yang sering mampet. Pastikan ini tidak mampet dengan cara dikoloi menggunakan seling kopling. Kita ambil satu serabut saja, baru kita tusuk-tusukkan ke lubang yang paling kecil. Nah, lubang yang kecil ini berfungsi untuk mengaliri minyak rem yang akan dipompa oleh master rem sehingga terjadinya proses pengereman. Dan yang ini yang agak besar ini untuk membasahi atau melumasi dari si master rem itu sendiri. Yang ini lanjut pemasangan master rem seperti ini kawan. Sebelum kita memasang seal master rem, kita kasih dulu di bagian sini ini gemuk ya, agar enak mainnya seal master itu. Oke. Dan juga jika Yamaha biasanya itu menggunakan ring seperti ini sebelum sepi ya, kita pasang ring baru sepi. Nah, seperti ini ya kawan, langsung saja kita masukkan. Oke, setelah seal master terpasang, kita pasang karetnya. Nah, seperti itu ya kawan. Ditekan-tekan sealnya, pinggirnya itu biar tertutup rapat, tidak kemasukan air. Lalu kita pasang ulang handle dan kita pasang lagi baut selangnya ya. Master rem terpasang, tinggal kita isi minyak rem. Jadi kan di bawah sini kan tadi juga udah kosong kawan, karena kita bersihkan. Kita isi minyak rem, kita buka baut ini. Oke, setelah terbuka, karena di sini kosong, di atas juga kosong, kita mulai pengisian dari atas. Jangan ditutup dulu yang bawah ya, biarkan yang bawah biar terbuka. Kita isi sampai penuh.
Ketika kita melakukan proses pemasangan minyak rem, jangan sampai di sini telat minyak rem ya. Kita harus pastikan ini selalu terisi minyak rem. Kita pompa-pompa sampai keluar ke bawah ya kawan. Ini juga saya sarankan untuk ketika mengganti seal master saja, saya sarankan untuk mengganti ulang seluruh minyak rem baik yang di bawah juga ya. Ini juga kawan, ini berfungsi ketika kita melakukan pengetesan agar tidak muncrat ke atas ya. Oke, setelah kita mengisi minyak rem, kita pompa-pompa, tahan, buka tangnya, tahan lagi, lepaskan handle, pompa lagi, lepaskan tang, tahan, lepaskan handle. Pokoknya isi terus sampai keluar gelembung, nggak usah dipompa, biarkan keluar dengan sendirinya. Oke, setelah kita ke bawah, pastikan minyak rem yang keluar ini sudah tidak ada gelembungnya kawan. Jika sudah tidak ada gelembungnya, baru kita tutup. Yes. Oke, rem sudah berfungsi sebagaimana mestinya ya. Kita biarkan, tidak usah kita pompa-pompa, biarkan keluar dengan sendirinya. Yang penting di sini jangan sampai telat minyak rem ya, hingga gelembung-gelembungnya ikut keluar semua, baru kita tutup, pasang bautnya itu. Kita tes. Nah, ini kan udah bisa, ini udah ada tekanan, baru kita tutup. Nah, seperti ini ya, mikanya di atas. Nah, ini juga ini ya, pastikan ini tidak buntu, tidak kotor. Oke, sekarang kita lanjut ke masalah rem blong. Blong dari seal master atau masuk angin atau terjadi kebocoran, biasanya kalau terjadi kebocoran di seal master ini nampak kawan, nampak seperti bekas-bekas minyak rem itu bocor. Nah, jika tidak ada bocor, biasanya yang sering bermasalah itu seal master remnya itu udah nggak maksimal ya. Jadi kita membedakan yang seal master yang bermasalah atau masuk angin, gampang kita tekan dari sini, set, tahan, kita pompa. Jika tidak berfungsi seperti ini, berarti yang bermasalah seal master. Tetapi jika kita tekan di sini, kok dia gini, kok ada tekanan, berarti yang masuk angin di bagian bawah ya. Sebelum memastikan yang bermasalah seal remnya ini ya, kadang juga bisa masuk angin di bagian sini kawan. Jadi kadang bukan sealnya, kadang masuk angin di bagian sini. Dengan cara kita buka baut ini, bermasalah seal master atau ke bawah, itu seperti ini kawan. Jika seal master yang bermasalah, kita pompa seperti ini, dia tidak ada tekanan kawan, tidak ada tekanan. Tapi ini seal master bagus, dia ada tekanan. Nah, kelihatan ya, ini berarti seal master bagus, berarti yang bermasalah kemungkinan di bagian sini tadi. Jadi di sini pun juga bisa masuk angin kawan, bukan masalah seal, tapi di sini pun juga bisa masuk angin. Nah, jika yang di atas sudah dipastikan bagus, cara mencari angin itu bisa dari atas, bisa dari selang, bisa dari bawah ya kawan. Cara mendeteksinya seperti itu. Kita tahan di sini, jika dia ada tekanan berarti bukan dari atas. Kemudian kita tahan dari sini. Jika tidak ada tekanan di sini atau sini blong, berarti anginnya ada di dalam selang. Tetapi jika kita tahan di sini lalu ada tekanan dari atas sini, berarti yang bermasalah itu di sini. Anginnya ada di sini dengan cara kita buka ini. Lalu jika selang yang bermasalah seperti apa? Kita buka baut ini, buka total, lalu kita isi minyak rem. Pokoknya isi terus sampai keluar gelembung. Nggak usah dipompa, biarkan keluar dengan sendirinya. Oke? Oke, selesai pemasangan minyak rem, jangan lupa kita cuci ya, karena minyak rem itu bisa menimbulkan bercak-bercak di box ya kalau tidak dicuci. Jadi ini hasilnya kawan, tahun keluaran. Nah, bagus ya kawan, tidak seret ya kawan. Motor ini tidak bisa enggak kawan. Jadi kesimpulannya di sini kawan, kita harus memahami dulu sistem dan cara kerja beberapa alat-alat yang ada di cakram, sehingga proses pengereman itu bisa terjadi.
kampas rem makan sebelah, yang harus kita cek adalah bracket cakram tadi ya, makan sebelah. Dan ketika mengalami kasus kok kampas makannya miring, nah itu yang kita cek juga bracket, posisi bracket. Jadi diganjel ring, miringnya kemana itu yang kita ganjel ring ya. Oke, ada yang ketinggalan. Sebelum kita pastikan cakram itu seret, pastikan dulu laker dalam keadaan baik, karena laker juga bisa menyebabkan seret. Saran dan masukan dari kami kawan untuk menggunakan minyak rem yang bagus. Kadang itu ada yang diisi air, memang bisa, tapi efek sampingnya itu seal master cepat rusak, piston juga cepat rusak, piston remnya ya itu juga cepat rusak. Kadang juga ada yang diisi oli itu mengakibatkan seal master juga rusak, terus karet sirkulasi itu melembung nggak karuan, dan juga o-ring piston itu juga rusak melembung karena kena oli. Kadang juga ada yang diisi racun tikus lah, racun suket lah, apalah itu yang nggak karu-karuan ya. Dan setelah menyaksikan tutorial ya kui maksudnya ini gak mudah. Kami mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan, karena kami bukan insinyur atau bukan profesor. Kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Oke, terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih kawan.